Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faiza Ida Fatmawati, mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian yang saya lakukan, yakni peningkatan keterampilan menulis puisi menggunakan model experiential learning berbantuan teknik akrostik pada siswa kelas 10. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Tentu saja berkaitan dengan latar belakang penelitian, kemudian metode penelitian, hasil penelitian, serta kesimpulan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja pada bahasan yang pertama, yakni mengenai latar belakang. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena selama ini proses pembelajaran sastra ini seringkali dianggap sebagai proses pembelajaran yang ketinggalan zaman. Selain tidak divariasikan dengan berbagai metode yang ada, buku, teks, atau sumber belajar pembelajaran sastra ini sangat terbatas. Konten yang ada di dalamnya juga cenderung monoton dari tahun ke tahun. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran menulis puisi ini merupakan kompetensi yang sulit untuk dikuasai karena selain keterampilan menulis ini merupakan keterampilan yang paling tinggi di antara keterampilan berbahasa yang lain, menulis puisi sendiri ini memiliki tantangan tersendiri. Peserta didik harus memiliki banyak pengalaman puitik untuk bisa mengabadikan momen-momen yang dialami di dalam puisi yang dibuat, seperti itu. Kemudian struktur dari puisi ini juga berbeda dengan karya sastra yang lain, ada struktur batin dan struktur fisik yang ini cukup, menguras kompetensi atau keterampilan dari peserta didik untuk dapat membuat puisi yang baik. Yang terakhir adalah hasil belajar peserta didik ini belum mencapai target capaian pembelajaran yang diharapkan. Masih banyak peserta didik yang belum tuntas atau belum mencapai capaian pembelajaran minimal yang diharapkan, seperti itu. Ini adalah latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini. Kemudian bagaimana metode penelitian ini dilaksanakan? Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif yang dilaksanakan dengan kerjasama antara saya sebagai peneliti dengan guru pamong dan juga DPL di SMA Negeri 3 Tegal, seperti itu. Kemudian subjek yang diteliti adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tegal, kemudian waktu pelaksanaannya kurang lebih memakan waktu sekitar 3 minggu, sejak tanggal 5 sampai dengan 19 Mei 2023. Variabel yang dianalisis adalah mengenai kemampuan atau keterampilan menulis puisi dan model pembelajaran experiential learning berbantuan teknik akrostik. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes dilakukan dengan instrumen LKPD, sedangkan teknik non-tes dilakukan dengan instrumen angket, wawancara, dan dokumentasi foto. Sama halnya seperti penelitian tindakan kelas yang lain, penelitian tindakan kelas kolaboratif ini juga dilaksanakan dalam beberapa siklus sesuai dengan capaian yang akan diharapkan. Untuk langkah-langkah penelitian ini ada yang pertama adalah perencanaan. Ini memuat bagaimana kita mempersiapkan modul ajar, mengamati kondisi peserta didik sebelum dilakukan tindakan, kesiapan dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan tindakan, ini adalah proses siklus di mana kita sudah menerapkan model atau strategi tertentu untuk dapat meningkatkan sesuatu yang diharapkan dari proses penelitian ini. Kemudian yang berikutnya ada observasi, ini proses pengamatan baik perubahan perilaku atau perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik dan melihat sejauh mana efektivitas dari model atau strategi yang digunakan. Kemudian refleksi, refleksi ini berkaitan dengan proses bagaimana melihat efektivitas kegiatan yang dilakukan dan kita dapat menentukan rencana tindak lanjut pada siklus-siklus berikutnya sehingga hasil yang dilakukan mohon maaf, hasil yang diharapkan dapat dicapai secara maksimal, tuh. Kemudian, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu experiential learning ini seperti apa, karena ini sangat berkaitan dengan proses tindakan yang dilakukan pada penelitian ini. Experiential learning sendiri dapat dimaknai sebagai upaya belajar yang dari hasil konstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman. Jadi, karena puisi ini merupakan kompetensi yang berkaitan dengan pengalaman atau perenungan secara batiniah dari masing-masing penulis gitu ya. Jadi experiential learning ini saya nilai cocok untuk digunakan sebagai eee, wadah untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi. Nah, bisa dilihat pada layar, di situ ada 4 tahap atau 4 sintak yang harus muncul di dalam proses pembelajaran menulis puisi ini. Yang pertama adalah pengalaman nyata, kemudian peserta didik melakukan refleksi pengalaman yang telah dialami. Ini saya menggunakan bantuan gambar dari bisa foto keluarga atau foto dengan kekasih atau foto dengan sahabat terdekat atau situasi-situasi tertentu yang paling berkesan di dalam hidupnya. Nah, dari foto itu mereka merefleksikan kenangan apa sih yang paling dia ingat dari momen itu, kemudian baru dilakukan
pembangunan makna atau abstract conceptualization, di mana peserta didik dapat mengambil pelajaran atau menemukan momen paling puitik dari peristiwa yang dialami. Nah, seterusnya, ada kegiatan active experimentation. Di sini, peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman yang dilakukan sebelumnya. Nah, di sinilah proses penulisan puisi ini dilakukan, seperti itu. Kemudian bagaimana cara saya untuk mengombinasikan antara experiential learning dengan teknik akrostik? Mungkin ada yang belum tahu teknik akrostik itu apa, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit. Teknik ini sebenarnya digunakan untuk, membantu peserta didik mengingat materi yang ingin diingat dengan mengingat baik-baik kata baik di tengah, awal maupun akhir. Nah, biasanya di dalam puisi, teknik akrostik ini dimanfaatkan dengan memilih satu kata tertentu dan huruf atau masing-masing huruf dari kata yang dipilih itu disusun secara vertikal dari atas ke bawah, kemudian masing-masing huruf itu dikembangkan menjadi bait-bait tertentu. Nah, disinilah teknik akrostik dapat, saya rasa dapat membantu peserta didik untuk lebih mudah memulai menulis puisi berdasarkan kata kunci yang dia gunakan untuk, merepresentasikan perasaan atau pengalaman yang dialaminya. Itu sama halnya dengan, keterampilan-keterampilan menulis yang lain, dimulai dari penggalian ide, ini dilakukan dengan prosedur experiential learning tadi, dengan pengumpulan data, informasi, pokoknya ide yang ingin dia tulis, kemudian setelah itu dia dapat memastikan idenya dia pilih itu menarik untuk dikembangkan, baru setelah itu proses menulis dengan teknik akrostik, memilih satu kata kunci tertentu, setelah itu baru lakukan penyajian atau proses menulis. Nah, bagaimana hasilnya? Dari proses penelitian yang dilakukan berdasarkan gambar yang saya paparkan ini juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada masing-masing aspek penilaian keterampilan menulis puisi, baik pada tahapan prasiklus, siklus 1 maupun siklus 2. Dari paparan ini dapat dilihat aspek-aspek apa saja yang menentukan atau aspek yang dinilai dari proses menulis puisi ini. Ada tema, majas, citraan, kemudian rima, amanat, dan juga tipografi, seperti itu. Kemudian dari hasil yang dilakukan dapat juga dilihat di sini bahwa ada peningkatan nilai rata-rata dari hasil keterampilan menulis puisi ini. Jika di tahap prasiklus peserta didik masih banyak yang kurang nilainya dari capaian minimal yang diharapkan, pada siklus 2 sudah mulai terlihat ada peningkatan dari 74 poin menjadi 81 dan dapat dimaksimalkan lagi pada siklus 2 menjadi 90 poin. Kemudian berkaitan dengan perubahan perilaku yang diamati dari kegiatan penelitian ini dapat dilihat bahwa perubahan perilaku ini juga semakin meningkat berjalannya beriringan dengan peningkatan keterampilan menulis puisi juga. Namun dari grafik tersebut, dari gambar grafik tersebut dapat dilihat untuk ketepatan waktu dan juga antusiasme yang tadinya dari kegiatan prasiklus menuju siklus 1 cenderung stagnan, setelah dibantukan dengan proses teknik akrostik yang lebih maksimal dan adanya evaluasi atau refleksi dari hasil observasi yang dilakukan, ternyata ada peningkatan pada siklus kedua. Kemudian berkaitan dengan ketepatan waktu, ini cenderung stabil karena memang siswa-siswa atau peserta didik yang ada di sana itu selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, seperti itu. Jadi, dari hasil paparan tadi dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelajaran menggunakan model experiential learning ini dan juga teknik akrostik ini efektif untuk dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis puisi. Selain itu ada aspek antusiasme, kemudian perhatian dan fokus, keefektifan, kemandirian, disiplin, serta kreativitas sebagai perilaku yang diamati pada proses penelitian ini pun dapat dilihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Seperti itu. Baik, para peserta serta hadirin yang menyimak presentasi ini, demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian yang saya lakukan pada saat saya melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 3 Tegal. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.